selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang akan terjadi lebih cepat dari perkiraanmu. Realita ini mengagetkan ya untuk zodiak Sagittarius. Kayak buat para Sagittarius, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini untuk melihat realita apa sih Kak yang mengagetkan dan datang lebih cepat Sagittarius. Sagi, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, langsung aja buat para Sagi. Kita akan mulai dari kartu yang pertama dulu di sini ya. Kita akan cek energi kamu saat ini, apa yang sedang kamu pancarkan ke semesta saat ini dalam energimu Sagi ya. Aku lihat ini tentang sebuah keberanian ya, keberanian, terus juga tentang kemampuan untuk memimpin ya, entah itu dalam keluarga atau dalam karir, pekerjaan atau dalam usaha ya. Terus juga tentang kamu yang di sini energinya benar-benar yang kayak loyal seperti itu terhadap orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang dekat sama kamu ya. Dan seseorang yang apa ya, energinya tuh seperti Tuhan gitu, aku bisa menghadapi semua ujian darimu dengan gagah berani, dengan keyakinan bahwa aku pasti akan menjadi insan ataupun manusia yang pokoknya kuat gitu dalam menghadapi, kuat dan berani dalam menghadapi setiap badai ujian dalam kehidupan gitu ya, tangguh sekali gitu ya. Lalu yang kedua, kartu yang kedua, pintu takdir yang diam-diam terbuka, peristiwa ataupun peluang yang akan datang tanpa kamu sadari ya dalam kehidupannya kamu. Aku lihat sih ini berkaitan dengan kesabaran ya. Jadi ada, kalau aku lihat ya, pintu takdir yang diam-diam terbuka di sini buat kamu ini tentang kesabaran kamu. Ada kesabaran yang semakin terbuka. Mungkin biasanya Sagi ini doyan marah-marah, doyan, maksudnya namanya elemen api ya teman-teman ya, nggak bisa kita hindari. Baik itu Aries, Leo ataupun Sagittarius sama gitu. Emosi kalian buat yang elemen api tentunya memang sedikit lebih tinggi dibandingkan yang lain. Yang lain tuh mungkin kan air, udara tuh adem gitu ya, tanah gitu ya, adem, bumi ya, adem, dingin gitu. Tapi kalau api, udah basicnya api ya panas gitu. Tapi ada suatu kesabaran yang dibuka gitu ya untuk kamu ya. Ini menjadi peluang buat kamu bisa mengontrol diri jauh lebih baik karena emosi sangat terkendali gitu ya. Di kartu yang ketiga, faktor pemicu perubahan cepat, hal yang mempercepat realisasi takdir ya, bisa orang, situasi atau energi tertentu dalam kehidupanmu saat ini. Aku lihat ini terkait dengan beban pikiran ya. Aku lihat semakin kamu bisa menangani beban pikiran kamu atau stres kamu, maka akan semakin cepat kamu menuju takdir kehidupannya kamu gitu ya. Akan ada perubahan yang terjadi gitu. Karena kalau kita stres ya nggak akan ada yang bisa kita rubah loh teman-teman. Stagnan pikiran di sini ya, dengan beban pikiran yang lama yang terus berputar-putar gitu ya. Lalu di kartu yang keempat, nah ini nih ya, yang pentingnya realita yang akan terungkap, kebenaran ataupun peristiwa besar yang akan mengejutkan kamu. Nah apa tuh Kak? Dan ini terkait dengan adanya suatu The Tower, hal-hal yang mungkin akan gagal dalam waktu dekat ini ya, gagal. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, ada Tower tidak selalu berarti jelek gitu teman-teman ya. Karena dalam setiap yang mungkin katakanlah membuat hati kamu hancur, goyah, atau ada hal-hal yang gagal, ini pertanda kalau aku lihat ya ada hal-hal yang harus kamu perbaiki seperti itu. Mungkin kamu akan kaget bahwa suatu hal akan gagal gitu ya dalam waktu dekat ini. Kok bisa gagal sih? Kok bisa salah sih? Padahal aku sudah sebenar mungkin gitu ya. Tapi ternyata ada hal-hal yang harus kamu perbaiki agar kedepannya kamu nggak jauh lebih repot, jauh lebih rempong gitu. Dan itulah realita kehidupan. Namanya hidup selalu ada positif dan negatif. Ada salah, ada benar. Nggak selamanya kita juga mungkin benar. Sebagai manusia kita tuh pasti ada minusnya lah gitu ya. Dan mungkin ini realita yang akan terungkap adalah tentang sesuatu yang oh ternyata gagal gitu. Ya udah, kamu akan legowo kalau aku dalam menghadapi setiap kegagalan ya. Terus yang aku apa sih kayak salut bahwa Sagi itu dalam setiap kegagalannya mau memperbaiki, bukan yang diem aja terima keadaan gitu ya. Oke, lanjut coba kita shuffle dulu kartunya kamu di sini Sagittarius. 5, 6, 7,
8. Oke. Kartu yang kelima, apa yang harus kamu hadapi dengan jujur? Bagian dari diri ataupun hidupmu yang perlu kamu akui sebelum perubahan terjadi. Aku lihat ini terkait dengan kepercayaan dirimu ya. Kamu perlu gitu ya menghadapi tentang kepercayaan dirimu. Kamu yakin nggak kamu itu seseorang yang pede ya? Kamu pede nggak dengan hal yang akan kamu lakukan ke depan? After perubahan terjadi, kamu bisa nggak nantinya benar-benar survive seperti itu ya, menaklukkan banyak hal di hadapannya kamu? Itu kamu harus jujur terhadap kemampuan yang kamu punya dalam kamu menaklukkan hal-hal ke depan. Kalau memang nggak bisa, ya udah jangan dipaksakan dirimu, tapi tetap harus dengan perjuangan yang maksimal. Tapi aku percaya Sagi di sini semangatnya berkobar-kobar ya. Lalu di kartu yang keenam, dukungan semesta yang tidak terlihat, bantuan spiritual ataupun energi baik yang sedang membimbing kamu secara diam-diam. Aku lihat ini tentang semesta yang membantu kamu dalam proses move on-nya kamu dari masalah-masalah yang ada gitu. Setidaknya Sagi ternyata akan jauh lebih ringan gitu ya dari beban-beban pikirannya itu ya. Dan di kartu yang ketujuh, kejutan tak terduga di tengah perjalanan kehidupanmu. Hal ataupun orang yang akan muncul dan mengubah arah atau persepsimu ya. Aku lihat salah satu kejutannya di sini adalah tentang pilihan. Adanya pilihan-pilihan yang hadir di dalam kehidupannya kamu ya, sehingga ini bisa mengubah arah dan persepsimu. Karena banyak pilihan. Coba kalau hanya satu, pasti prasangka, persepsi, pemikirannya ke satu itu doang, satu hal doang. Tapi kalau banyak pilihan, kamu bisa, wah ini bisa kesini nih, bisa kesini nih gitu ya. Dan di kartu yang ke-8, hasil akhir jika kamu mengikuti arus takdir kamu ya, kemana hidupmu akan dibawa jika kamu memilih untuk membuka diri dan menerima semua ini ya. Aku lihat memang terkadang hasil akhirnya masih akan ada beberapa ya tentang persaingan kehidupan, kompetisi kehidupan yang harus kamu lalui ya. Tapi hasil akhirnya aku percaya bahwa Sagi adalah seseorang yang bisa survive. Mau gimana pun persaingannya, Sagi dengan kesabarannya, dengan kartu kamu sendiri, temperance yang dimiliki, kamu bisa memperbaiki banyak hal ya. Karena udah ada pelajaran dari The Tower di sini ya, sehingga kamu bisa bangkit kembali seperti itu, oke? Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Sagika, untuk ini semua ada apa aja? Tentunya ada Aries, Leo, Sagittarius. Pokoknya di sini bisa dari kedua belah zodiak ya, tapi energi paling kuat muncul dari sesama Sagittarius Temperance. Gitu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini. Aku harap semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Sagittarius.